Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan al-insya. Setelah selesai kemarin dari nahi, sekarang ifham insyaallah, dan lanjutkan dulu nahi sedikit yang kemarin belum selesai. Bismillah. Bismillah. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, thumma qala wa bihadha natakhallasu min mashakila katsiratin li'anna al-asla inkaru li'anna al-aslu inkaru sifati Li'anna asla inkari. li'anna al-asla Tidak ada inkar alnya, tidak ada alnya. li'anna asla inkari sifati As-sifati. li'anna al-asla Tidak inkari ada alnya. li'anna asla inkari as-sifati Sifatullahi azza wa jalla asluhu mabniyun 'ala al-majazi wa yuqalu mathalan al-yadu majazun 'an kadha wal 'ainu majazun 'an kadha wa rahmatu majazun 'an kadha wa ridha majazun 'an kadha. Hadha huwa at-taghutu kama samahu Ibnu al-Qayyim fi nuniyatihi. Taghutu al-majazi alladhi awjaba li haula'i wa ghairihim an yunkiru haqa'iqa ma wasafa Allahu azza wa jalla bihi nafsahu wa yuhawiluha ila al-majazati al-khulasatu an-nahya huwa talabul kaffi 'ala al-wajhi istila'li wa sighatuhu wahidatun wa hiya al-mudari'un al-maqrunu bila nahyi bila nahyat bila nahyati wa laysa lahu siwa hadhihi sighatu wa huwa ayyul nahyu يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى 4 معان كما قال مؤلف هي الدعاء والتماس والتمني والتحديد. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa bihadza, dengan ini, yaitu dengan apa yang disebutkan kemarin, bahwa tidak ada dalam bahasa yang dinamakan majaz ketika kita lihat bahwa semua kalimat itu dipaham dari apa? Siaknya. Ya kan, dipaham dari siaknya. Memang penggunaannya bukan di atas makna asli, bisa dinamakan majaz, tapi kan ketika lihat siak itu makna aslinya jadinya. Itu makna aslinya jadinya. Dengan ini natakhallas, kita bisa lepas bebas min masyakil katsirah, dari banyak masalah. Karena asal pengingkaran sifat, ya, asal pengingkaran sifat karena berkata akan adanya apa? Majaz. Sifat Allah Subhanahu wa taala asalnya mabni alal majaz. Ini asalnya. Orang mengingkari sifat, mereka katakan sifat Allah itu dibangun di atas apa? Majaz. Fayaqul masalan, dikatakan misalnya tangan majaz dari ini, mata majaz dari ini, rahmat majaz dari ini, ridho majaz dari ini. Inilah togut, sebagaimana dinamakan oleh Ibnu Qayyim di Nuniyah. Jadi mereka sembah majaz untuk menolak sifat dan untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Iya. Togutul majaz, yaitu togut yang dinamakan togut majaz. Alladzi aujaba li haula'i wa ghairihim, yang mewajibkan mereka dan selain mereka ayungkiru haqa'iq ma wasafallahu azza wa jalla bihi nafsahu, untuk mengingkari hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengannya dirinya, wa yuhawwiluha ila majazat, mereka arahkan ke makna apa? Majaz. Ketika dibilang ini ada Allah memiliki tangan, tidak, ini majaz dari nikmat, majaz dari kekuatan, ya kan?
ini Allah punya sifat rahmat. Nah, ini majaz dari menginginkan pahala. Paham kan? Ini mereka. Tapi itu tentunya tidak benar karena dipahami dari konteks kalimat. Al-khulaso kesimpulannya, nahi itu tolabul kafi ala wajhil istilah. Meminta untuk berhenti secara tinggi. Sigonya satu saja, yaitu fi'il mudhari digandengan dengan la nahi. Tidak punya selain sigo ini saja, yaitu nahi, bahwa yaitu nahi yakhruju an hadzal ma'na asli, akan keluar dari makna asli ini ila arba'ati ma'ani, kepada 4 makna sebagaimana dikatakan oleh penulis: doa, iltimas, tamanni, dan tahdid. Ya. Bismillah. Qala mufassiruna rahimahullahu taala, Hmm. Bukan ahli tafsir ini. summa qala rahimahullah, wa ammal istifham fahuwa talabul ilmi bi syai'in. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-istifham talabul ilmi bi syai'in. Hadha huwa al-ma'na al-haqiqi lil istifhami. Haitsu tatlubu min syakhsin masalan ay yufhimaka amran tajhaluhu idan fa aslu al-istifhami talabul fahm. Atau talabul ifham ay i'lamu bi syai'in. Wal ahsanu ay yuqala talabul i'lam bi syai'in. Taqulu mathalan man abuka, fahada istifham tatlubu minhu ay yu'limaka li'annaka la tadri, wa taqulu mathalan fi ayyi madrasati tadrus, fa aidan hada ma'nahu talabul ilmi bi syai'in. Wa taqulu kam maluka, hada aidan talabul ilmi bi syai'in. Hada huwa al-ma'na al-asli lil-istifhami wa lahu adawat, wa ahyanan yaqulu al-ulama'u siyag. Dia Yaqulu ulama'u siyag. qala rahimahullahu taala wa ammal istifham. Ini termasuk insya yang berikutnya. Yang ketiga, istifham. Apa itu istifham? Bahwa tolabul ilmi bisyai. Meminta ilmu tentang sesuatu. Kan dia bertanya. Istifham tolabul ilmi bisyai. Istifham itu meminta ilmu tentang sesuatu. Hada huwal ma'na al-haqiqi lil istifham. Ini makna yang hakiki. Makna yang sebenarnya untuk istifham. Namanya orang bertanya berarti mau cari tahu tentang sesuatu. Haitsu tatlubu min syakhsin mathalan ayufhimaka amron tajhaluhu. Ketika kamu meminta dari seorang misalnya untuk memahamkanmu terhadap suatu perkara yang kamu tidak tahu. Ya, untuk memahamkanmu suatu perkara yang kamu tidak tahu. Idzan kalau begitu fa aslul istifhami talabul faham. Kalau begitu asal daripada istifham itu meminta pemahaman. Au talabul ifham, atau meminta ifham. Apa di ifham? Al-i'lam. Jadi al-faham 3 dari tulasi. Kalau al-ifham, al-i'lam bisyai. Meminta berita, pengenalan, ya, pengetahuan terhadap sesuatu. Wal ahsan ayyuqal, tapi yang paling bagus dikatakan tolabul i'lam bisyai, bukan tolabul faham. Ya, meminta ilam terhadap sesuatu. Takul masalan, kamu misalnya berkata, man abuk? Hada istifham. Tatlubu minhu ayyu'limak. Kamu minta darinya untuk yu'limak. Mengajarkan, memberikan ilmu kepadamu. Yaitu memberikan kabar tentang bapaknya. Li'annaka la tadri, karena kamu tidak tahu. Dan kamu katakan misalnya, fi ayyi madrasatin tadrus, di sekolah mana kamu belajar? Ini juga adalah maknanya tolabul ilm bisyai, meminta ilmu tentang sesuatu. Takul, kamu katakan juga, kam maluk, berapa hartamu?
Ini juga thalabul ilmi bisyai'. Hada huwal ma'nal asli untuk istifham. Dia memiliki adawat, dia memiliki alat-alat ya. Dan kadang para ulama berkata siyak. Dia memiliki apa? Siyak, siyak. Qala muallif rahimahullah wa adwatu al-hamzatu wa hal wa ma wa man wa mata wa ayyana wa kaifa wa aina wa anna wa kam wa ayyu. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adwatul istifham al-hamzatu wa hal wa ma wa man wa mata wa ayyana wa kaifa wa aina wa anna wa kam wa ayyu. Hadhihi ihda asyarata Adat. adat. Hadhihi al-adwatu ta'ti istifhamiyatan. Salah berhenti itu ya. Kalau berhenti tak marbuto masa adat. Kan tak marbuto berhenti di atas ha. هذه 11 أداة. هذه الأدوات تأتي استفهامية وغير استفهامية، لكن هي من أدوات الاستفهام. أولا الحمزة مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله أصطفى البنات على البنين، وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وأمثلتها كثيرة في القرآن. ثانيا هل مثل قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقوله فهل أنتم منتهون، ومثل قول الشاعر وهل أنا إلا من جزية إن غويت وإن ترشد جزية أرشدي، وأمثال ذلك كثير. ثالثا ما كقوله تعالى وما أدراك ما هي، وما أدراك هذا استفهام، ما هي استفهام أيضا، فما من أدوات الاستفهام. رابعا من كقوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، وأم بمعنى بل أي بل من يبدأ خلقه. وأيضا قوله تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض، والأمثلة كثيرة. خامسا متى مثل متى يقدم الرجال، وفي القرآن Rojul. متى يقدم الرجال Rojul. متى يقدم الرجل، وفي القرآن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سادسا أينا Ayyana. كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. سابعا كيف كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. ثامنا أين كقوله فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. تاسعا أن كقوله فأنا يؤفكون. عاشرا كم تقول مثلا بكم درهم اشتريت هذا المتاع، ومثل قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين. 11 أي مثل أي القوم أحب إليك، ومثل قوله تعالى فأي الفريقين أحق بأمني. أدوات الاستفهام إذن 11 أداة النهي أداة واحدة، والأمر 4 سياق. وكثرة الأدوات أسهل للطلب للطالب. وكثرة الأدوات أسهل للطالب لأنه إذا طلب منه تمثيل بمثال يستطيع أن يأتي بأمثلة كثيرة. صحيح أنه أصعب في الحفظ على الطلب على طالب، لكن من جهة توافق العلم لا شك أنه إذا كثرت الأدوات فهو أحسن له.
Kata beliau, alat-alat istifham tu hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, wa anna, kam, ayyu. Alat-alat istifham hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayyu. Hadi ihda asyara adatin. Ini adalah hadi ihda asyara adatan. Ini 11 alat. Wahadil adawatu ta'at istifhamiyah. Tapi ingat, ini alat-alat ini kadang datang istifhamiyah sebagai istifham. Tapi datang juga goiro istifhamiyah. Bukan istifhamiyah karena dia nanti bisa juga mausul. Bisa. Sebagiannya. Bisa juga syartiyah. Sebagiannya. Iya kan? Makanya boleh katakan kadang datang sebagai istifhamiyah. Kadang juga apa? Tidak. Akan tetapi dia termasuk alat istifham intinya. Yang pertama hamzah. Seperti firman Allah, kul Allahu adina lakum. Katakanlah, apakah Allah, kan begitu? Ya, am ala Allahi taftarun, astafal banat alal banin. Apakah Allah memilih anak perempuan daripada anak laki-laki? Bantahan terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak. Wa qauluhu, dan firmannya, sawa'un alaihim a'anzartahum istifham. Dan yang kedua hal. Seperti firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. Fahal antum muntahun. Hal kata tanya. Betul qouli syair, seperti perkataan penyair juga. Hal ana illa min guzayyata in gawat. Gawautu wa in tarshad. Guzayyatu arsyad. Ini hal ana. Contoh dalam hal ini banyak. Yang kedua ma. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma adraka ma hiya. Ma adraka. Ini istifham. Ma hiya. Istifham juga. Ma itu termasuk alat istifham. Keempat man. Seperti firman Allah Ta'ala. Ammay yabda'ul khalqa summa yu'idu. Ammay. Katanya man. Man. Wa bermakna bal. Amnya bermakna bal. Man. Yaitu bal man yabda'ul khalq. Iya, karena itu tasdid mimnya karena digabungkan 2 mim. Wa idan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Man. Contoh dalam hal ini juga banyak. Yang kelima mata. Seperti mata yaqdamur rajul. Kapan? Fil Quran mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Yang keenam ayyana. Seperti firman Allah Ta'ala, yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan datangnya. Tabi'an yang ke-7. Kaifa. Qaqouli ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Yang ke-8. Aina. Fa'aina tadhabun. In huwa illa dzikrun lil alamin. Yang ke-9. Anna. Fa'anna tufakun. Maka kenapa kalian berpaling? Ya kan? Dia bertanya. Asyarong ke-10 kam. 10 adalah kam. Takul kamu katakan misalnya. Bikam dirhamin. Istaroita hadal mata. Berapa dirham kamu beli ya barang ini? Seperti firman Allah Ta'ala, kam labittum fil ardi ada di sini. Ada asyara yang ke-11 ayun. Seperti ayul qaumi ahabbu ilaik. Dan seperti firman Allah Ta'ala, fa ayul fariqaini ahakku bil aman. Alat istifham kalau begitu 11 alat. Alat nahi 1 alat. Alat amar sementara amar itu 4 siang. Paham kan? Banyaknya alat itu memudahkan untuk pelajar. Karena ketika diminta darinya untuk mencontohkan dengan sebuah contoh, yastati ayyatiya bi amthila katsira. Dia bisa mencontohkan banyak contoh karena banyak alatnya. Iya, sahih, betul. Itu sulit dihafal alat tolib bagi pelajar. Kan makin banyak kan makin sulit dihafal. Makin sedikit makin mudah dihafal. Tapi dari sisi tawafuk al-ilm, dari sisi banyaknya ilmu, la syakka annahu idza kathurat al-adawat bahwa asan. Nah, ya kan? Tidak diragukan kalau banyak alat maka itu lebih bagus baginya. Summa qala wal hamzatu li talabi tasawwuri aw tasdiqi.
التصور هو إدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه ولذا يجاب بتعيين فيقال علي مثلا. والتصديق هو إدراك النسبة أسافر علي تستفهم عن حصول السفر وعدمه لذا يجاب بنعم أو لا وعدمه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الحمزة هي أم الباب والباقي من أولادها. الحمزة أم وتكون لتصور وتصديق أي إنها تصله لهما جميعا تصله للتصور والتصديق أيضا. التصور هو إدراك المفرد والتصديق هو إدراك النسبة. هذا هو الفرق بينهما. مثال ذلك إذا قلت العلم نافع فإدراك معنى العلم فإدراك معنى العلم تصور وإدراك معنى النفع معنى العلم معنى النفع معنى العلم تصور وإدراك معنى النفع تصور أيضا لأننا إدراكنا المفرد وإدراكنا أن العلم نافع تصديق. وتصديق إذن إثبات الحكم أو نفيه وتصور إدراك معنى معنى المفردات. فما الجهل نافع إدراك أن ما للنفي وأن الجهل عدم العلم وأن النفع وصول ما ينتفع به الإنسان. هذا نسميه إدراكا هذا نسميه إدراكا معاني مفردات الكلمات ونسميه تصورا أما إدراك أن الجهل لا ينفع ونفي النفع الآن عن الجهل فيسمى هذا تصديقا. فالفرق إذن بين التصور والتصديق أن التصور إدراك المفرد أي إدراك معنى المفردات وتصديق إدراك النسبة أي نسبة الشيء نفيا أو إثباتا أي الحكم عليه نفيا أو إثباتا. هذا هو التصديق. أمثلة زيد قائم فهذا تصديق لأنك حكمت عليه بقيام وزيد ليس بقائم هذا تصديق أيضا لأنك حكمت عليه بعدم القيام. لكن كلمة زيد ذاتها هي اسم رجل فإدراك هذا تصور. كذلك كلمة قائم أي واقف ضد قاعد وإدراك هذا أيضا تصور. Kata beliau rahimahullah ta'ala, secara rinci lebih jauh lagi alat-alat istifham itu. Pertama hamzah, ini li tolabit tasawur, untuk meminta tasawur dan tasdik. Sebentar disebutkan apa itu tasawur, apa itu tasdik. Jadi hamzah ini fungsinya tolab tasawur, meminta tasawur. Sementara dan atau tasdik. Beliau jelaskan apa itu tasawur. Wa tasawur huwa idrakul mufrad. Tasawur itu dia adalah meminta gambaran ilmu terhadap al-mufrad, zat katanya, berkata. Itu namanya tasawur. Seperti ucapan kamu, a'aliyun musafir am khalid. Ta'taqidu hasola min ahdihima. Ta'taqidu anna safar hasola min ahdihima. Kamu yakin bahwa safar itu terjadi dari salah satu keduanya. Akan tapi
tatlubu ta'yinahu. Akan tapi kamu meminta pemastiannya. Oleh karena itu dijawab dengan ta'yin. Antum katakan Ali misalnya. Atau antum katakan Khalid misalnya. Iya kan? Jadi meminta gambaran terhadap mufrad. Kejelasan satu kata. Sementara tasdik, dia hanya meminta idrokun nisbah. Idrok penyandarannya. Seperti asafaro aliyun. Kamu bertanya apakah terjadi safar atau tidak. Jadi antum tidak minta gambaran dari mufrad dari Ali. Tapi antum minta penyandaran itu safar kemana. Paham kan? Jadi kalau tasawur itu yang diminta itu orangnya. Apakah Ali yang safar atau Khalid. Kalau ini apakah safar atau tidak. Jadi safarnya. Iya. Penyandaran safarnya itu. Oleh karena itu dijawab dengan na'am atau la wa adamihi. Dan tidaknya. Jadi kalau tadi di atas harus ta'yin Ali. Paham kan? Tidak boleh na'am atau la. Kalau tasdik boleh na'am atau boleh la. Paham kan? Makanya dinamakan dia tasdik. Karena hanya butuh dibenarkan atau tidak. Sementara di atas tadi kalau tasawur harus dijelaskan. Karena meminta untuk tasawur digambarkan. Paham kan? Digambarkan. Tidak cukup dengan bilang apa? Naam atau la. Intinya berarti bisa dibedakan kalau tasawur dia adalah tolabut ta'yin. Sementara tasdik dia adalah tolab apa dia? Idrok an-nisbah. Hanya meminta pengetahuan terhadap penyandarannya. Dijawab dengan na'am atau la. Hamzah dia adalah ummul bab. Hamzah itu, Hamzah istifham. Kata beliau dia adalah ummul bab. Induknya bab ini. Sisanya itu anaknya. Namanya sisanya itu cabangnya saja. Dia adalah kata beliau Hamzah itu watakunu lit tasawwur wa tasdik. Yaitu dia cocok untuk keduanya. Cocok untuk tasawwur, cocok untuk tasdik juga. Tasawwur adalah idrokul mufrad. Sementara tasdik idrokul nisbah. Jadi tasawwur meminta pengetahuan terhadap zat. Sementara tasdik meminta pengetahuan terhadap penyandaran kepada zat itu. Inilah perbedaan antara keduanya. Contoh, kalau kamu katakan al-ilmu nafi. Mengetahui ilmu itu bermanfaat, itu namanya tasawur. Nah, penyandaran ilmu. Ilmu itu adalah disandarkan kepadanya apa? Manfaat itu disandarkan kepada ilmu. Kan begitu? Berarti ini namanya apa? Tasawur. Tapi ketika antum mengetahui makna, apa itu nafi? Pangan, dia belum katakan jadi mengetahui makna nafi' itu namanya tasawur. Karena ya kita adroknal mufrad. Karena kita mengetahui yang apa? Mufrad. Yaitu kata nafi'. Pertama ya beliau katakan mengetahui makna ilmu itu tasawur. Mengetahui makna nafa' itu tasawur. Karena kita mengetahui makna yang mufrad, perkatanya. Apa itu ilmu? Apa itu nafi'? Paham kan? Itu namanya mufrad. Mengetahui yang mufrad. Kemudian wa idrakuna annal ilmu nafi'. Nah, jadi kita tahu perkata itu namanya tasawur. Kemudian kita mengetahui bahwa ilmu itu bermanfaat, itu namanya apa? Tasdik. Karena nisbah jumlah yang kita tanya. Berarti sekarang makin jelas lagi. Mengetahui perkata namanya tasawur. Mengetahui jumlah nisbah kalimat namanya apa? Tasdik. Nah, ini lebih jelas lagi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Paham kan? Jelas kan? Sama. Berarti bisa kita katakan begini kalau gambaran Syekh Ibnu Utsaimin. Zaidun qaim. Mengetahui makna Zaid. Oh, Zaid itu seorang bernama Zaid. Qaim, mengetahui makna qaim. Qaim itu apa? Zat yang
berdiri. Itu namanya apa? Tasawur. Gambaran perkata, makna perkata namanya tasawur. Tapi ketika saya bilang Zaid qaim, mengetahui bahwa Zaid berdiri, apa namanya ini? Tasdik. Paham ini? Ini bagus sebelum masuk ke Hamzah. Kan perlu jelaskan dulu kalau Syekh Ibnu Taimin, jelaskan sebelum dipasangkan dengan apa? Hamzah. Jelaskan? Berarti ada namanya ilmu terhadap mufrad dan ilmu terhadap jumlah. Nisbah tadi maksudnya adalah jumlah. Mufrad artinya apa? Satu kata. Seperti di pembahasan tamis, ada tamis jumlah, ada tamis apa? Mufrad. Kan nisbah kan yang kita telah pelajari. Dipahamkan? Iya. Ini lebih jelas kalau Syekh Utsaimin katakan. Fatasdik idan itbatul hukum au nafsihu. Itu tasdik adalah menetapkan hukum atau menafikannya. Ketika saya bilang apa? Ilmu bermanfaat. Berarti kita tetapkan hukum bahwa ilmu itu apa? Bermanfaat. Itu namanya tasdik. Karena terkait dengan jumlah. Sementara tasawur idraku maknal mufrodat. Mengetahui makna perkatanya bukan per jumlahnya. Paham kan? Ini sebelum masuk Hamzah. Maka contoh. Mal jahlu nafi'. Kebodohan itu tidak bermanfaat. Maka mengetahui ma itu nafi. Jahal itu tidak punya ilmu. Nafa itu adanya husulu ma yantafi bihil insan. Terjadinya apa yang bermanfaat bagi seorang. Apa namanya ini? Kita berkata apa namanya? Beliau katakan fahadha nusammihi idraka ma'ani mufradatil kalimat. Ini kita namakan mengetahui makna mufrad kalimat itu. Ini wa nusammihi apa? Tasawur. Karena perkata namanya tasawur. Dipahamkan? Nah ini lebih jelas. Pokoknya lebih jelas dari atas ini jadinya. Iya, karena di atas langsung masuk Hamzah dulu. Kalau ini sebelum Hamzah dulu kan dijelaskan sama Syekh Ibnu Utsaimin. Ini namanya tasawur. Adapun mengetahui bahwasanya kebodohan itu tidak bermanfaat, menafikan nafyun nafal anil jahal, menafikan manfaat sekarang dari kebodohan, ini namanya apa? Tasdik. Karena jumlah sekarang jumlah. Maka perbedaan kalau begitu antara tasawur dan tasdik. Tasawur itu mengetahui mufrad, ai idraku makna mufradat, mengetahui makna perkata. Sementara tasdik idraku nisbah, mengetahui jumlah, makna jumlah. Yaitu nisbatu syai' nafian au isbata. Yaitu penyandaran sesuatu penafian atau penetapan. Ai al-hukum alaihi nafian au isbata. Yaitu hukum atasnya penafian atau penetapan. Inilah tasdik. Contoh Zaidun qa'imun. Apa namanya ini? Zaidun qa'imun namanya apa dulu? Ada tasdik. Li'annaka hakamta alaihi bil qiyam. Karena kamu hukumi Zaid berdiri. Kan begitu. Wa Zaid laisa biqa'im. Ini juga apa ini? Ini tasdik juga. Karena kamu hukumi dia tidak berdiri. Akan tetapi kata Zaid datnia. Dia nama seorang. Antum mengetahui ini namanya apa? Tasawur. Antum ketahui Zaid itu nama orang. Itu namanya apa? Tasawur. Paham ini? Itu namanya tasawur. Iya. Demikian pula kata qaim. Yaitu wakif diddu qaid. Yaitu berdiri lawan dari duduk. Ini juga pengetahuan antum terhadap ini juga namanya apa? Tasawur. Dipahamkan? Nah, ini bagus. Sebelum masuk ya. Maka fahunaka farqun baina tasawur wa tasdik berarti. Maka di sana ada perbedaan antara tasawur dan apa? Tasdik. Bi'anna tasawur an tudrika makna kalimah. Tasawur itu kamu mengetahui makna kata itu. Sementara tasdik, wa tasdiku an tudrika nisbatu kalimatin ila ukhra. Isbatan au nafiyah. Sementara tasdik, antum mengetahui penyandaran kalimat itu kepada kalimat yang lain. Penetapan atau penafian. Paham kan? Ini yang diinginkan. Ini lebih jelas sebelum masuk Hamzah. Insya Allah besok itu berikutnya lagi akan diuraikan ketika masuk Hamzah istifham insya Allah.
Kita cukupkan dulu. Subhanallah.